Selamat siang, Bang. Sebelumnya saya izin wawancara. Saya Nurliza dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Abang dengan siapa? Dengan Bapak Indra. Jualan sate udah berapa lama ya? Kira-kira udah 10 tahun. Harganya berapa, Bang, berbungkus? Kita porsi umum dia 5.000. 5.000. Omsetnya per hari berapa, Bang? Omsetnya kalau per hari sekitar 600-700. Berarti habis berapa tuh, Bang, per hari? Sekitar 100 porsi. Abang jualannya di sini netap atau pindah-pindah gitu? Dulunya kita pindah-pindah, sekarang karena tempatnya lebih bagus, jadi menetap di sini. Paling jauh biasa pindah-pindah kemana tuh? Paling jauh daerah Karya sana. Baik, Bang. Makasih ya, Bang, udah meluangkan waktu untuk wawancara. Halo Bang, sebelumnya kenalin dengan Abang siapa? Fikro namanya. Kenalin Bang, aku Khalila Medan Siva, salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Mau nanya-nanya nih sama abangnya. Abangnya kan Starling nih, Starbucks keliling gitu ya. Nah, mau nanya nih, bisa ceritain nggak dari awal? Awal mulanya abang kenapa milih untuk jualan kopi keliling gini? Awal mula ikut kopi keliling ya? Ya. Karena penghasilannya cepat dan bisa dipergunakan dengan secepatnya gitu loh. Bahasanya nggak kerjanya ya. Cepat muter gitu ya. ya. Oh, baik. Kemudian sejak kapan sih abang jualan kopi, ikut kopi keliling gini? Ikut kopi keliling udah jalan 5 bulan. Oh, 5 bulan. Tantangan terbesarnya selama abang ikut-ikut kopi keliling gini tuh apa sih bang? Kalau untuk kopi keliling dia tantangan terbesarnya ada 2. Satu di cuaca karena kita nggak bisa nebak cuaca ya. Ya. Kadang panas, kadang hujan. Kedua di penjualan karena nggak setiap hari itu sesuai target. Biasanya abang itu stay netap di satu tempat atau keliling-keliling? Kalau saya kebetulan di satu tempat stay. Cuman ada beberapa dari kami keliling. Selama abang jualan kopi nih, hal aneh atau hal random apa sih yang sering terjadi antara abang sama customer? Untuk di Medan ini ya paling banyak tuh gombal kali ya, gombal dari customer ya biasanya gitu sih. Iya. Oke. Itu aja sih bang yang mau ditanyai sama abangnya. Sebelumnya terima kasih ya bang. Iya, sama-sama. Oke. Selamat siang bang. Siang. Perkenalkan nama saya Rasid Rizda Zulpa dari jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak dari Politeknik Negeri Medan. Ingin wawancara abang tentang kampus di USU ini. Pertanyaan pertama, apa yang membuat abang tertarik memilih teknik elektro di USU? Yang membuat saya tertarik memilih teknik elektro di USU ini, ya waktu pas saya SMA, saya itu mengikuti yang namanya ekskul robotik. Nah, karena saya sangat suka dengan ekskul robotik dan juga waktu SMA juga saya banyak menangi juara tentang robotik. Nah, di elektro ini setelah saya cari, rupanya sangat berkaitan tentang robotik di elektro ini. Makanya saya memilih teknik elektro pada saat saya memilih jurusan untuk kampus. Terus juga ya karena prospek kerjanya juga, terus juga karena saya memang lebih minat di teknik elektronya sendiri. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman abang selama kuliah di teknik elektro USU? Pengalaman saya itu pasti banyak dramanya, ada keluh dan kesahnya, terutama mungkin pas lapar saya jarang tidur, terutama juga ya lebih ke lingkungan dan lain sebagainya. Untuk pengalaman saya sih fine-fine aja, saya jalanin aja apa yang ada.
Ya mungkin karena masih maba saya, jadi butuh adaptasi lebih. Tapi sekarang udah semester 2, saya juga sudah kalau bisa dibilang adaptasinya ada lumayan baik. Dan menurut saya di teknik elektro ini ya harus dibawa santai aja, bawa senang aja, nggak usah terlalu banyak pikiran. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar yang Abang hadapi dalam perkuliahan dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan, tantangan yang terbesar. Tantangan yang terbesar sebenarnya nggak ada sih. Tapi ya pasti ada lah masalah-masalah lah gitu. Tapi menurut saya tantangan besar tuh nggak ada. Terus saya ya intinya saya jalanin aja. Tapi kalau misalkan masalah ya pasti banyak lah. Mulai dari masalah mungkin pas maba saya sering agak telat karena kurang bangun pagi dan lain sebagainya. Dan juga ya masalah-masalah internal lah. Masalah-masalah tentang akademik gitu yang mungkin pas SMA nih, ini kok kayak gini gitu. Maksudnya kok ekspor kali gitu di bagian ya karena elektronik di bagian matematika dan fisika ya sangat kuat lah harusnya. Karena ya itulah sih tantangannya menurut saya. Pertanyaan keempat, apakah Abang pernah mengerjakan proyek atau penelitian di bidang teknik elektro? Oh, tentu saja. Saya pas baru masuk jadi maba, saya itu iseng-iseng buka Instagram gitu. Ada lomba nih dari Polmed nih. Itu namanya lomba namanya itu Olimpiade Internet of Things. Itu dari UMKM, kalau nggak salah UKM di Polmed. Nah, di situ saya membuat alat yang namanya Smart Health Walker. Itu adalah tongkat untuk mempercepat penyembuhan stroke. Nah, di situ alhamdulillahnya saya sebagai juara 2 diberikan oleh Polmed. Itu sih yang pernah saya lakukan dan ternyata saya juga banyak sih proyek-proyek yang akan mendatang. Saya juga sedang mengikuti lomba riset sawit di bagian elektro, yaitu menciptakan alat lah gitu, alat untuk pasca panen. Oke. Pertanyaan terakhirnya Bang, bagaimana pandangan Abang tentang prospek kerja lulusan teknik elektro saat ini? Untuk prospek kerjanya menurut saya sangat luas ya, karena di Indonesia ini bahkan di luar negeri ya, itu sekarang udah kalau bisa dibilang ingin menggantikan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar, bukan bahan bakar sih, lebih tepatnya untuk kendaraan basis listrik gitu. Dan menurut saya peluangnya sangat tinggi, mulai dari pekerjaan juga peluangnya sangat tinggi karena teknik elektronik sangat dibutuhkan dimanapun. Bukan hanya teknik elektro, tapi semua teknik juga sangat dibutuhkan dimanapun. Tapi menurut saya prospeknya sangat tinggi dan luas sekali. Bisa kerja di mana aja, mau di pabrik ataupun bisa kerja di rumah juga bisa. Oke. Mungkin itu aja Bang pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah Abang berikan. Sekian. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Alia Mukhbita, mahasiswa dari kampus Politeknik Negeri Medan. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Izin, bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Boleh, nama saya Ralik Ansari, saya petugas Satpam di Universitas Sumatera Utara. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak. Apa tugas utama Bapak sebagai Satpam di kampus Universitas Sumatera Utara? Tugas utama saya di kampus Universitas Sumatera Utara ialah mengamankan seluruh aset di USU, termasuk itu aset yang bergerak dan tidak yang bergerak. Jadi kalau contohnya aset yang bergerak itu seperti kendaraan inventaris, termasuk juga mahasiswanya itu kan aset di USU. Yang tidak bergerak itu ya seperti gaya AC, yang di luar gedung. Bergerak. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menangani mahasiswa yang ribut atau bikin rusuh di area kampus?
untuk penanganan mahasiswa yang membuat keributan di area kampus, yaitu penanganannya yang pertama itu ya kita langsung terjun ke lokasi untuk mensterilkan situasi dan kondisi, dan kita himbau lah untuk yang lagi membuat onar kita arahkan keluar ataupun kita berdiskusi kepada mahasiswa tersebut apa yang diributkan gitu loh maksudnya. Maksudnya ini ada masalah apa gitu kan, kita cari solusi sama-sama, kita pecahkan suatu masalah itu gitu. Selanjutnya, Bapak pernah nggak ngalamin kejadian darurat? Lalu gimana cara Bapak untuk menanganinya? Selama saya bertugas di sini belum pernah sih, karena saya di sini baru mau berjalan 3 tahun. Mungkin kalau sebelumnya itu udah pernah, tapi saya belum di sini. Kalau saya pribadi sendiri selama mulai dari sini masuk sini sampai sekarang belum pernah lah mengalami yang namanya mahasiswa itu lagi bentrok. Misalnya fakultas ini sama fakultas sini gitu. Belum pernah sih. Tapi kalau sederhananya sih kalau saya lah ya pribadi kan kalau ada kayak gitu kejadian, ya tadi kita terjun ke lokasi, kita apakan yang bertikai ini gitu kan, maksudnya dicarilah kalau istilahnya mungkin yang kepala-kepalanya gitu kan, ya kita diskusikan apa ini masalahnya gini segala macem. Kalau bisa hari itu sudah diselesaikan, ya kalau nggak bisa besok kita bawa mungkin ke tempat, maksudnya ke mana ya, ke pimpinan gitu lagi lah ya, biar cemana ini solusi orang ini masalahnya berselesai gitu. Bagaimana cara Bapak memastikan lingkungan kampus tetap aman, terutama di malam hari? Oke, kalau itu, jadi kita kan sekarang di USU ini kan kita ada jam malam. Kalau jam akademis itu mahasiswa kan sampai jam 6 beraktivitas di kampus ini. Nah, kita itu jam malam berlakunya mulai dari jam 10. Jadi jam 10 malam itu kita itu melakukan penyortiran atau penyaringan di gerbang utama di pintu 1. Jadi setiap pas jam 10 yang gerbang masuk ke USU ini cuma satu gerbang keluar masuk, jadi itu pintu 1. Pintu 2, 3, 4 itu kita tutup. Jadi setiap orang yang maupun masuk ke USU ini kita pertanyakan kepentingannya apa, keperluannya apa. Nah, kalaupun misalnya itu ada mahasiswa yang mau masuk, sama kita tanyakan keperluannya apa, dan itu harus disertai dengan surat izin. Kan biasa nih, permisi Pak mau ke lab, mau gini-gini, ya kita harus berikan surat izinnya, sampai bertanggung jawab gini-gini segala macamnya. Jadi itulah untuk memastikan kita keamanan di kampus kalau di jam malam lah. Dan satu lagi kita per 2 jam atau jam itu kita rutin keliling di seluruh USU inilah gitu, kita keliling. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa tantangan terbesar Bapak selama jadi satpam di kampus Universitas Sumatera Utara? Ya, tantangan terbesar saya di USU ini, ya satu sih tentang ya mahasiswa ini juga lah, karena kita di sini kan berhubungan baik dengan publik gitu ya kan. Nah, namanya juga setiap manusia itu berbeda-beda karakter, berbeda sifat. Ya gimana supaya itu semuanya dalam, kalau bahasa kami ya satu komando gitu kan. Nah, jadi ya gimana supaya mahasiswa ini bisa tertib, yang segala macamnya itulah yang harus kita laksanakan lah gitu kan, supaya kita ini pun biar sama-sama enak di sini juga, saya pun kerja enak, mahasiswa saya pun sama kita enak gitu kan. Ya sekarang contohnya seperti di lokasi saya kerja inilah. Nah, macam ini kan udah jelas satu arah nih, khusus untuk keluar. Ya kadang dari sana ada yang masuk, ya kita kasih arahan bahasanya ini nggak boleh gini-gini, ya cuman supaya kita ngasih arahan itu biar dia itu bisa menerima gitu kan. Kalau kita, woi kemana gini-gini kan pasti dongkol juga kan gitu kan. Nah, ya pasti gitulah, intinya ya harus bersosialisasi juga lah gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Ya. Selamat sore Bapak, Selamat selamat sore. menjalani aktivitasnya kembali. Ya, terima kasih. Selamat siang, Ibu.
Ya, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk kami. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan dengan saya Najmi Khairul Rizka dan teman saya. Ridwan Ahmad Alfaid Nasution. Ya, di sini kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai pengalaman Ibu sebagai guru. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, nama saya Apriana, saya guru kelas 3A di SD Hasanuddin Medan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kami langsung saja mulai wawancaranya Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, apa yang menginspirasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Oke, inspirasi saya menjadi seorang guru itu satu, saya ingin anak didik saya itu menjadi sukses, baik dia untuk keluarganya ataupun negara. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara Ibu menjelaskan materi agar mudah dipahami oleh siswa? Untuk sekolah saya ataupun di kelas saya ini, dia tiga metode ini. Satu metode ceramah, demonstrasi, sama dia metode untuk belajar di luar. Kalau dia ceramah, kita sesuai dengan buku. Oke, kalau dia demonstrasi sesuai dengan buku, tapi dengan metodenya alat peraga. Baik alat peraga dia, kalau dia matematika dia melalui jam, bisa. Ini udah saya fokus ya. Ataupun alat peraga melalui dia timbangan. Kalau dia timbangan sesuai dengan materi. Kalau dia timbangan dia materinya tentang menimbang gula nih. Berarti dia timbangan berat. Oke. Terus? Baik, terima kasih Ibu. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menangani siswa yang kurang disiplin di kelas? Oke. Kalau dari saya nih, cara mendisiplinnya satu, dengan nasihat nih. Kalau enggak juga dengan nasihat, mungkin melalui dengan SP, dengan cara pemanggilan orang tua. Tidak juga dengan SP, ada SP2. Baik, kalau sampai ke SP3, tidak juga terpaksa kami keluarkan. Oh, baik. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa? Oke, hubungan baik dengan siswa. Sebelumnya itu kita harus mengajak ke orang tuanya dulu. Oke, kalau orang tuanya sudah feedback antara guru dengan orang tua, balik ke murid. Kita ajak nih. Nah, guru itu bukan sebagai guru dulu, kita sebagai teman. Baik teman bermain dia, baik dia sahabat dia, baru kita mendekatkan apa mau dia. Tuh. Baik, terima kasih Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Ibu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Pendapat saya sangat bermanfaat ya, karena kan teknologi ini kan meluas nih, tidak hanya di buku. Kalau dari HP kita bisa nih melihat dunia luar. Kalau dia buku kan hanya sekedar di buku saja. Tapi kalau dia dari HP, dunia luar mana nih yang bisa kita jangkau? Baik di dunia luar negeri, baik dia di luar angkasa, bisa dari teknologi. Makanya saya bilang pendapat saya dengan teknologi sangat bermanfaat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan Ibu untuk calon guru yang ingin terjun ke dunia pendidikan? Oke, pesan saya untuk guru yang baru nih, saya hanya minta tolong untuk mengajar tuh ikhlas. Jangan melihat materinya dulu, jangan melihat dengan gajinya dulu, ikhlaskan dulu, baru dekatkan dulu ke anak, baru bisa jadi guru. Guru, semua bisa jadi guru, tapi tidak bisa mendidik. Belum tentu guru bisa mendidik. Tuh loh. Iya. Oke? Baik, terima kasih Ibu untuk waktu dan jawaban dari Ibu. Jawaban Ibu memberikan kami wawasan yang lebih mengenai pengalaman Ibu sebagai guru. Oke, sama-sama. Sama juga saya terima kasih sama adik-adik semua. Dari kami, sekian mungkin itu aja ya Bu. Kami pamit undur diri. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga.